Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio. Di video sebelumnya, kita diperlihatkan dengan persiapan Rudeus menuju pertarungannya dengan Orsted. Di video kali ini, gua akan menceritakan suatu adegan perpisahan Rudeus dengan keluarganya, serta adegan pertarungan Rudeus versus Orsted. Namun sebelum kita mulai, gua mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya. Sebulan lagi telah berlalu, Magic Armor akhirnya selesai. Mereka membuatnya hanya dalam 3 bulan. Dalam proses pembuatannya, Rudeus menghabiskan sejumlah besar uang untuk membayar pekerja kasar agar armor tersebut selesai lebih cepat. Seperti yang telah direncanakan, kira-kira tingginya adalah 3 meter. Karena lokasi yang dipilih untuk bertarung adalah hutan, maka armornya dicat dengan warna matcha, dilengkapi dengan pola hijau gelap. Baju zirah ini dikenakan dari belakang. Pada punggungnya ada lubang seukuran tubuh manusia. Ketika kau masuki, ukurannya pas seperti sarung tangan. Setelah diaktifkan dengan mana, armor ini akan mulai bergerak seperti anggota tubuhmu sendiri. Ada juga plat pelindung yang terpisah di bagian belakang. Semacam Gatling gun dipasang pada tangan kanannya. Senjata itu dibuat untuk menembakkan stone cannon secara beruntun. Saat Rudeus gunakan kekuatan penuh, ia bisa menembakkan sampai dengan 10 stone cannon terkeras yang pernah ia buat. Di sebelah kiri, Rudeus memasang batu penyerap sihir yang ia dapat dari sisik Hydra. Ia gunakan sebagai perisai. Dan pada perisai itu, Rudeus memasang pedang Paul pada perisai tersebut. Itu bukanlah pedang kesayangannya, tapi Tanto, sejenis pedang pendek yang bisa menembus armor lawan. Meskipun Rudeus ragu apakah alat itu berguna melawan Orsted, saat ini armor segede gaban ini terbaling tanpa daya di pinggiran kota sihir Sharia. Benda ini terlalu berat untuk diberdirikan. Zanoba dan Cliff terlihat puas, tetapi para wanita terlihat tidak senang dengan desainnya. Selanjutnya, aku ingin melakukan tes terakhir. Rudeus melihat sekelilingnya. Sylvie, Roxy, Zanoba, Cliff, dan Elena Lice, Julie dan Ginger juga datang. Kalau begitu, tunjukkan pada kami kemampuannya. Setelah mengatakan itu, Roxy dan Julie menjauh. Kemudian mereka duduk di kursi yang sudah disiapkan untuk acara peresmian ini. Perut Roxy belum membesar, namun terlihat jelas sudah berkembang. Rudeus harap dia segera menyatakan kehamilannya pada Rudeus. Baiklah, aku akan masuk ke dalam armor ini. Sylvie, Zanoba, dan Elena Lice, kalian bertiga seranglah aku secara bersamaan. Cliff, aktifkan mata iblismu. Jika kau melihat ada yang salah, segera beritahu aku. Zanoba dan Sylvie mengangguk, namun Elena Lice mengangkat tangannya kemudian menjauh. Maaf, hari ini aku hanya akan menonton. Aku lagi gak enak badan nih. Tiba-tiba sekarang Rudeus ingat, bukankah buku harian itu menyebutkan bahwa Elena Lice sedang hamil saat Cliff meninggal? Kalau diperhatikan dengan seksama, Rudeus melihat benjolan di sekitar perutnya. Oh iya, benar juga. Keselamatan bayimu adalah yang paling utama. Bergabunglah dengan Roxy untuk melihat kami berlatih. Mendengar itu, Cliff nampak kaget. Kemudian dia menoleh dan menatap tajam pada istrinya itu. Kemudian Cliff melepas penutup matanya, lalu bergerak mendekati Elena Lice. Wajahnya begitu dekat dengan perut Elena Lice, sampai-sampai hampir menciumnya. Dengan mata iblis mengidentifikasi, Cliff akhirnya telah memastikan bahwa Elena Lice hamil. Cliff jadi terlihat panik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Cliff, ini bukan pertama kalinya aku hamil, jadi jangan khawatir. Biarkan aku yang mengatasi semuanya. Aku pasti akan memberimu buah hati. Elena Lice kembali bilang, Rudeus, katakan padaku, apakah Roxy yang memberitahumu? Rudeus membalas, ah tidak, aku hanya menduga-duga saja. Oh, benarkah? Ya, mau bagaimana lagi? Setelah melambaikan tangan, Elena Lice pun menjauh. Lalu dia duduk di sebelah Roxy sibuk mendiskusikan sesuatu. Beberapa kali Roxy terlihat menggosok-gosok perutnya. Sepertinya mereka sedang membahas kehamilan. Roxy dan Elena Lice pasti hamil secara bersamaan. Rudeus berteriak, baiklah, ayo kita mulai. Sejam berselang, tes selesai. Kinerjanya bagus. Armor ini mampu melaju sampai dengan 200 km per jam. Armor ini juga bisa melompat beberapa ratus meter di udara. Kemudian saat kembali mendarat, tercipta suatu kawah di sekitar kakinya. Sihir Sylvie bahkan tidak bisa mengenainya. Ada beberapa sihir yang mengena, namun sihirnya terpantul kembali. Bahkan pukulan Zanoba benar-benar tidak efektif melawan armor ini. Tidak hanya itu, Zanoba bahkan kesakitan saat pukulannya mendarat di tubuh armor ini. Rudeus berkata dalam hati, sukses. Dengan magic armor ini, apakah aku akan berhasil mengalahkannya? Ya, aku harus optimis. Kemudian pada malam harinya, saat persiapan selesai, Roxy akhirnya membuat pengumuman. Kurasa sudah waktunya aku mengumumkan bahwa aku sedang hamil. Terlihat di sana, hari ini, Norn juga sedang bermalam di rumah. Semua anggota keluarga berkumpul. Lilia yang mendengar itu mengucapkan selamat kepada Roxy. Begitu pula Sylvie dan yang lainnya. Rudeus sejenak terdiam seperti memikirkan sesuatu. Kemudian, Rudeus bilang, dari lubuk hatiku yang terdalam, kuucapkan terima kasihku Roxy. Kok terima kasih? Untuk apa? Roxy memiringkan kepalanya kebingungan. Ya ampun Rudy,
kau juga mengucapkan terima kasih saat Lucy lahir, kata Sylvie sembari cekikikan. Gimana ya jelasinnya? Aku merasa telah sepenuhnya menjadi suami ketika kamu menyatakan kehamilanmu. Itulah yang membuatku ingin berterima kasih. Setelah itu, Roxy nampak terkejut karena ia diangkat Rudeus, kemudian ia diletakkan di pangkuan Rudeus. Sensei mengajariku banyak hal, membantuku berkali-kali, dan sekarang kamu telah memberiku buah hati. Terima kasih saja tidak akan cukup mengungkapkan syukurku. Rudy, sudah lama kau tidak memanggilku Sensei. Roxy terus saja mengusap perutnya. Kemudian, Roxy menempelkan kepalanya pada dada Rudeus. Sembari berpikir, Rudeus peluk Roxy erat-erat sampai ia benamkan dirinya dalam rambutnya yang panjang. Melihat itu, tiba-tiba Norn bilang, "Nisan, tolong jangan bermesraan di depan meja makan." Aisyah pun menyela, "Sekali-kali tidak apa-apalah. Lagian hari ini kan harinya Roxy aneh." Dengan gerakan centil, Aisyah meletakkan kedua siku di meja untuk menyangga dagunya. "Norn aneh, apakah kau hanya cemburu karena belakangan ini Oni-chan kurang memperhatikanmu?" Tidak, tentu saja tidak. Yang kumaksud adalah seharusnya mereka bermesraan di kamar saja. Oh, Oni-chan, asal tahu saja, belakangan ini Norn aneh semakin populer di sekolah. Beberapa hari yang lalu, bahkan ada seorang cowok yang mengirim surat ke sini. Aisyah, kau curang. Jangan membongkar itu di depan Nisan. Mendengar perkataan Aisyah, Rudeus bilang, "Norn, apakah ada pria yang kau sukai?" Pria yang kusukai." Norn pun memalingkan wajahnya. Tidak ada." "Ya, kalau memang ada, aku tidak keberatan jika kau mengundangnya kemari." Ku bilang tidak ada." Norn kemudian mengalihkan topik lain. "Aisyah, bukankah kebun padimu sudah menghasilkan panen yang baik? Kenapa tidak kau beritahu Nisan? Dia pasti akan senang." "Ah, biar aku sendiri yang memberitahu Oni-chan. Norn aneh jahat. Haha, rasakan pembalasanku." Dengan panik, Aisyah segera beranjak dari tempat duduknya dan mulai mengomel-ngomel. Sedangkan Norn hanya memalingkan wajahnya tak acuh. Rudeus bertanya, "Hasil panen dari kebun padi, benarkah?" Dengan lembut Rudeus pindahkan Roxy kembali ke tempatnya. Kemudian Rudeus bergegas menghampiri Aisyah dan mengangkatnya, lalu memutar-mutarnya. Akhirnya Rudeus bisa memakan nasi lagi. Setelahnya, mereka mengadakan perayaan sederhana. Lilia menyajikan makanan yang beragam dan mereka pun asyik mengobrol. Nor menceritakan hal-hal yang terjadi di dewan siswa. Aisyah dengan riang menceritakan bahwa orang-orang di pasar sudah mulai hafal suara dan wajahnya. Sylvie sibuk menenangkan Lucy yang sedang menangis, sedangkan Lilia masih menyajikan makanan-makanan lainnya sembari tersenyum dengan tenang. Lalu Zenith hanya makan tanpa bersuara. Namun Rudeus merasa bahwa moodnya sedang bagus. Salah satu menunya hari ini adalah onigiri, yang Rudeus yakin merupakan buah kreativitas Aisyah. Ketika Rudeus tanya dari mana belajar membuat ini, Aisyah pun menjelaskan bahwa Nana Hoshi lah yang mengajarinya. Tak seorang pun tampak menikmatinya, kecuali Rudeus. Menurutnya ini enak, sampai-sampai membuatnya ingin menitikkan air mata. Rudeus berpikir dengan optimis, panen berikutnya pasti mereka akan mendapatkan lebih banyak beras. Tapi saat itu semua terjadi, apakah ia masih berada di sini bersama mereka? Kemudian Rudeus bilang, "Semuanya ada sesuatu yang ingin kukatakan." Setelah makan malam berakhir, Rudeus mengambil nafas dalam-dalam, kemudian ia tatap mereka dengan tajam. "Beberapa hari lagi, aku akan melawan seseorang yang begitu kuat. Ada kemungkinan aku akan kalah. Jadi, malam ini mungkin menjadi malam terakhirku duduk di sini bersama kalian." Mendengar itu, Norn sedikit panik. Bisakah kakaknya tidak bertarung kali ini? Rudeus berusaha menenangkannya. Setelah itu, Rudeus berbalik ke Aisyah. "Aisyah, semisal aku tidak kembali, tolong berikan onigiri buatanmu pada Nana Hoshi dan biarkan dia mencicipinya." Mendengar itu, Aisyah tertunduk. Ia tampak keberatan jika Rudeus pergi bertarung. Kemudian kepada Lilia, Rudeus menitip pesan untuk menjaga Zenith. Setelah itu, Rudeus bilang kepada Sylvie agar ia menjaga Lucy baik-baik. Mendengar itu, nampaknya Sylvie ingin bilang sesuatu, namun ia hanya bisa tertunduk. Rudeus menggenggam tangannya di bawah meja. Kemudian, Rudeus tarik dia dan menciumnya secara paksa. Sylvie tersentak dan dia pun hanya bisa pasrah. "Aku akan kembali, jadi tunggulah aku." Baiklah, hati-hati ya." Dengan wajah merona, Sylvie sedikit mengangguk. Kemudian Rudeus menghadap lagi pada Roxy. Ia bilang bahwa malam ini Rudeus ingin tidur bersama dengannya. Roxy mengangguk dan menuruti permintaan Rudeus. Malam itu, setelah semuanya mandi, Rudeus menuju kamar bersama Roxy. Ketika di dalam kamar, Rudeus mempersilahkan Roxy untuk duduk di ranjang, sedangkan Rudeus duduk pada kursi di samping ranjang. Kemudian Rudeus bilang, "Sebenarnya, aku ingin berdiskusi denganmu jikalau aku kalah." Mendengar itu, Roxy menyarankan ada baiknya mereka juga mengajak Sylvie untuk berdiskusi. Rudeus pun menyetujuinya. Singkat cerita, Rudeus menuju ke kamar Sylvie. Di sana Sylvie terdiam sesaat, kemudian dia mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Beberapa saat kemudian di kamar Roxy, Rudeus memberikan penjelasan kepada kedua istrinya. Ia menjelaskan semuanya.
musuhnya adalah Dewa Naga Orsted. Rudeus juga membicarakan tentang Hitogami, saran-sarannya, dan juga keharusannya membunuh Orsted. Kemudian, jika Rudeus pulang tinggal nama, maka musuhilah Orsted, namun jangan pernah melawannya. Dan juga, jangan pernah percaya dengan saran-saran yang disampaikan makhluk bernama Hitogami ini. Kurang lebih, 2 poin penting itulah yang Rudeus wariskan pada keluarganya. Dan kalau aku mati, mungkin akan datang bencana yang mengincar anaknya Roxy dan Lucy. Bencana, dengan kata lain, orang yang bernama Hitogami itu akan melakukan sesuatu. Ya, aku paham. Jadi itulah kenapa Rudy selalu menghimbau untuk selalu melindungi keluarga kita. Sylvie mengatakan itu sembari mengangguk seolah sudah memahami sesuatu. Namun, meskipun kau hebat, Orsted tetaplah salah satu dari 7 kekuatan dunia. Dia bukanlah lawan yang bisa kau pandang sebelah mata. Apakah kau benar-benar punya kesempatan untuk mengalahkannya? Rudy, bukankah lebih baik bila kita melawannya bersama-sama? Tidak, aku harus pergi sendirian. Hanya itulah kesempatanku. Kalau kalian ikut, konsentrasiku malah terpecah. Jika ku serang dia dengan sihir terkuatku, mungkin dia bisa kukalahkan. Setelah diskusi yang sedikit panjang dengan disertai curhatan istrinya tentang betapa bahagianya mereka bersama Rudeus, maka perbincangan mereka bertiga pun selesai. Rudeus telah membulatkan tekad, ia akan bertarung demi Roxy dan Sylvie, bertarung untuk mereka, kemudian pulang dengan selamat. Itulah keputusannya. Beberapa hari telah berlalu semenjak pembicaraan itu. Setelah semuanya siap, Rudeus pun meninggalkan kota sihir Sharia dan dia pergi sendirian. 2 hari perjalanan penuh ke ujung timur laut kota sihir Sharia. Kemudian kita beralih pada suatu adegan pada suatu desa terlantar di dalam hutan. Hutan yang meluas karena suatu bencana 40 tahun yang lalu. Akibatnya desa itu dirusak oleh pertumbuhan tanaman-tanaman hutan sehingga para penduduknya terpaksa pindah. Di sana terlihat seorang pria berjalan sendirian menuju desa terlantar itu. Rambutnya berwarna perak sedangkan pupil matanya berwarna emas. Dia mengenakan mantel putih yang terbuat dari semacam kulit hewan. Matanya melihat dengan tajam ke segala arah. Dia tidak datang dengan menunggangi kuda atau semacamnya. Dia hanya berjalan kaki. Tak seorang monster pun berani menyerangnya. Sesekali matanya melirik semak-semak belukar yang bergoyang-goyang. Dan ketika dia dekati semak tersebut, monster-monster segera berlarian terbirit-birit. Jadi di sini ya. Saat melihat desa terbengkalai yang ditunjuk oleh kompasnya, dia menghentikan langkah. Kenapa harus di tempat seperti ini? Seraya menggerutu seperti itu, si pria berjalan perlahan menuju desa hingga dia berhenti pada suatu bangunan yang mencurigakan di tempat itu. Suatu bangunan yang terlihat seperti baru saja dibangun. Berdasarkan kompas ini, disinilah tempat yang dia tuju. Sembari membuka pintu, dia bilang, "Nanahoshi, kamu di sini." Di dalam bangunan ini tidak ada jendela atau koridor. Lantainya licin karena dilumuri minyak. Di dekat dinding ada dupa dan sebuah tas kertas yang dipenuhi oleh sesuatu. Dupa itu mengeluarkan bau yang aneh yang memenuhi seisi ruangan. Tempat apa ini? Setelah melihat sekeliling, dia mendapati adanya pintu lain menuju ke suatu ruangan. Tanpa ragu-ragu, ia mulai membuka pintu. Namun seketika itu, dia merasa sakit seolah ada sesuatu yang menusuk tangannya. Apa ini hanya imajinasiku saja ya? Dia melihat tangannya untuk meyakinkan tidak berdarah. Lalu dia pun masuk ke dalam ruangan. Semakin masuk ke dalam, perasaan ragu pun mulai muncul karena ia melihat berbagai benda aneh di sana. Mungkin saja itu adalah perangkap. Pada akhirnya, dia sampai pada tempat yang cukup aneh. Itu adalah ruangan atrium berbentuk tabung. Rasanya seperti ia berada di dalam cerobong asap. Tempat apa ini? Dia mengerutkan alisnya. Namun saat melihat kembali kompas di tangan kirinya, jarumnya menunjukkan persis ke pusat ruangan ini. Di tengah-tengah ruangan yang ditunjuk oleh jarum kompas, terdapat suatu kotak dan ada secarik kertas di bawahnya. Di sana tertulis Hitogami. Lalu dia segera mengambil kotak itu dan membukanya. Saat itu juga, asap mulai mengebul dari dalam. Dia pun terkejut dan menjatuhkan kotaknya seketika. Lalu sesuatu keluar dari kotak yang terus mengeluarkan kepulan asap. Dan ternyata itu adalah cincin perak yang berkilau merah yang ia berikan pada Nanahoshi sebelumnya. Nanahoshi, ketika dia ingin mengambil cincinnya, seketika itu juga langit bersinar terang dari arah atas. Dia mencoba menghindar, tapi minyak yang menyelimuti lantai mencegahnya melakukan itu. Duar! Tembakan halilintar melesat masuk melalui cerobong dan menimpa Orsted dalam sekejap. Sementara itu, di sana ada Rudeus. Ia berada jauh dari tempat tersebut. Dialah yang mengirimkan halilintar tersebut kepada Orsted. Saat Rudeus melihat asap dari bangunan tersebut, ia mengirim lightning berkekuatan penuh ke bangunan itu. Ia harap sihir itu mengenai Orsted. Rudeus bahkan telah melapisi lantainya dengan minyak agar Orsted terpleset dan tidak bisa langsung menghindari serangan Rudeus. Rudeus pikir serangan tersebut tidaklah cukup. Lalu ia mempersiapkan serangan berikutnya. Ia membayangkan awan besar, yaitu sebuah awan bermuatan listrik. Sihir air kelas Saint Cumulonimbus. Langit mendadak diselimuti dengan awan-awan hitam. Lalu ia bayangkan es. Dengan sekuat tenaga, ia bekukan lingkungan itu. Frost Nova. Hujan deras mulai berjatuhan dan segera membekukan area tersebut. Ketika esnya sudah menggunung, ia melanjutkan serangan tambahan. Rudeus mencoba membuat batu di atas desa tak berpenghuni itu. Tak berapa lama, terlihat di sana, batu raksasa telah berada di atas desa tersebut. Rudeus
Rudeus lepaskan batu itu dan menabrak desa dengan kecepatan yang menakjubkan. Tak berapa lama, terjadilah suatu gempa lokal. Beberapa saat kemudian, Rudeus mendengar suara gemuruh dari arah bangunan tersebut. Kemudian tiba-tiba hembusan angin dan gelombang kejut keluar dari arah bangunan tersebut. Rudeus melindungi matanya dengan lengan. Sementara itu, ia menatap tempat mendarat batu itu. Esnya hancur dan separuh batu telah terkubur ke dalam tanah. Apa aku mengalahkannya? Saat Rudeus berpikir begitu, batunya hancur. Rudeus tersentak kaget. Tiba-tiba aura membunuh yang sangat mengerikan tertuju ke arahnya. Kaki Rudeus pun gemetaran dan matanya berair. Rudeus pun bergegas masuk pada Magic Armor yang berada di sampingnya. Ketika Magic Armor telah diaktifkan, aura membunuh itu semakin mendekat. Rudeus bersiap melancarkan serangan. Ia mengumpulkan mana di tongkat yang ia pegang di tangan kanannya. Rudeus membayangkan ledakan nuklir. Tanpa henti, Rudeus alirkan mana sebanyak-banyaknya pada tongkat sihirnya. Pada saat yang sama, ia memegang erat tangan kirinya, sembari memfokuskan mana batu penyerap sihir. Rudeus lepaskan lightning sekali lagi dengan kekuatan yang tak kalah besarnya. Pusat desa tempat Orsted berada kini kemudian bersinar sangat terang. Cahaya panas menjalar, semua pohon terbakar menjadi arang. Kemudian ledakan terjadi. Baju zirah sihir ini beratnya beberapa ton. Itu cukup membuatnya tetap berdiri tegak meskipun diterpa hempasan angin yang begitu kencang akibat ledakan tersebut. Asap bagaikan jamur raksasa mengepul di tengah-tengah desa itu. Itu adalah serangan berkekuatan tertinggi yang pernah ia lepaskan. Meski begitu, tubuhnya tidak berhenti gemetaran. Naluri membunuh yang sebelumnya ditujukan padanya semakin mendekat dan sama sekali tidak menghilang. Itu dia. Orsted mendekat dengan kecepatan tinggi. Jarak di antara mereka semakin terpangkas. Sembari menahan kegelisahan, Rudeus menghadap pada asap yang masih membumbung tinggi. Ia persiapkan Gatling gun di tangan kanannya. Sembari berpikir, apakah usahanya tadi gagal? Racun pada gagang pintu, obat bius, 4 serangan sihir terbesar barusan. Kalau dia sama sekali tidak terluka, bukankah Gatling gun ini juga tidak mempan? Tiba-tiba di sana, Rudeus melihat sosok mengerikan dari mata iblisnya. Rasakan ini! Sambil berteriak keras, Rudeus mengaktifkan Gatling gun di tangan kanannya. Dengan alat itu, Rudeus menembakkan Stone Cannon dengan kecepatan yang luar biasa. Stone Cannon terbang menembus udara, kemudian terdengar suara dar 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 yang terus bergema tanpa henti. Rudeus melihat seorang pria berambut perak mengenakan jubah yang telah compang-camping dan wajah yang kotor bekas asap. Ada darah di dagunya, juga ada luka bakar di kulit wajahnya. Rudeus pastikan bahwa Orsted betul-betul terluka akibat serangan tadi. Kemudian mata mereka saling bertatapan. Tatapan mata setajam elang itu melihat Rudeus. Dan ya, Orsted mulai bergerak zigzag untuk menghindari Stone Cannon Rudeus. Rudeus kembali mengaktifkan mata iblisnya dan mencoba dengan sebaik mungkin membaca gerakan Orsted. Saking cepatnya, gerakannya tampak kabur dan saling tumpang tindih satu sama lain. Rudeus menembakinya secara beruntun agar dia sulit menghindar. Meskipun begitu, Orsted menghindari semuanya seolah bisa melihat arah tembakannya. Lalu, dia perlahan-lahan mendekati Rudeus. Stone Cannon terlihat hanya menyerempet di wajahnya. Sepertinya, dia sudah terbiasa melawan musuh dengan kekuatan setingkat ini. Rudeus ngeri melihat cara bertarung gilanya yang mirip zombie itu. Seraya meyakinkan diri, Rudeus bergerak untuk menandingi kecepatannya. Jika Orsted datang dari kanan, Rudeus akan mundur ke kiri. Jika dia datang dari kiri, Rudeus akan mundur ke kanan. Dan jika dia datang langsung dari depan, akan Rudeus tembaki dia dengan Gatling gun. Kemudian, Rudeus merapalkan sihir. Sasarannya adalah daerah di bawah kaki Orsted. Namun seketika, Orsted berteriak, "Ranma!" Ia mencoba mengacaukan sihir Rudeus. Tapi Rudeus telah tahu bagaimana mengatasi sihir Ranma ini. Dan Rudeus berhasil menangkalnya. Melihat itu, mata Orsted melotot, seakan tidak percaya. Sihir Ranma-nya terhenti. Tiba-tiba kaki Orsted dipenuhi lumpur. Namun dia segera melakukan langkah lainnya. Dia coba menutup kolam lumpur itu dengan sihir bumi. Terbentuklah lempengan tanah di atas lumpur yang Rudeus ciptakan. Lalu Orsted menggerakkan tangan kanannya ke arah Rudeus. Dari mata iblis Rudeus, pandangannya tertutupi oleh cahaya. Tapi sebenarnya itu bukanlah cahaya, melainkan Rudeus akan mati dan tak ada masa depan yang ia bisa lihat. Mengetahui itu, Rudeus mulai merinding. Ia menghentikan serangan Gatling gun, kemudian melompat jauh ke samping. Serangan Orsted menghantam tanah yang barusan Rudeus pijak, dan seketika tercipta kawah di sana. Kemudian Orsted lari ke arah Rudeus dengan tangannya yang terbuka. Rudeus segera mengaktifkan tangan kiri dan kanan secara bersamaan, dan ia arahkan kepada Orsted. Tangan kiri menahan sihir musuh, tangan kanan menyerang. Namun, ini adalah sebuah kesalahan. Meski serangan sihir Orsted menghilang, namun serangan Stone Cannon Rudeus berubah menjadi pasir dan menghilang. Rupanya, batu sihir di tangan kirinya itu juga meniadakan sihirnya sendiri. Terlihat Orsted mendekat. Dia mengayunkan tinju dengan tangan kanannya. Lalu pukulannya bergerak menuju jantung Rudeus. Rudeus berusaha menghindar. Ia menggunakan kedua kakinya untuk meloncat ke belakang. Tapi ia tidak berhasil. Tinju Orsted mengenai area dadanya. Terdengar suara dentangan logam. Tubuh Rudeus meluncur melalui pepohonan. Rudeus mendengar suara klang-klang dari belakangnya. Ketika
Ketika Rudeus kembali sadar, ia telah terhenti karena menabrak pohon besar di belakangnya. Seluruh tubuhnya menerima tekanan yang kuat ketika tertabrak pohon besar itu, seolah-olah organ dalamnya tercerai-berai. Sesaat penglihatannya menghitam, tapi itu tidak berlangsung lama. Lingkaran sihir yang Clip masukkan ke dalam baju zirah menciptakan sihir yang menyembuhkan tubuhnya secara instan. Tapi ketika ia melihat dadanya, platnya sudah penyok dan retak. Apapun itu yang jelas, Rudeus berhasil menahan satu serangan. Rudeus bersyukur permukaan armor ini ia buat begitu tebal. Aura membunuh Orsted masih menghantuinya. Orsted segera mendekatinya, lalu tiba-tiba saja dia sudah berdiri di depan Rudeus. Rudeus memukul keras armor ini sebagai tanda kepercayaan Rudeus pada zirah ini. Wow! Diikuti dengan teriakan yang lantang. Rudeus menyerang Orsted sambil menembakkan Gatling gun padanya. Lagi-lagi Orsted menggunakan salah satu tangannya untuk bertahan. Kemudian dengan segera, Rudeus meluncur ke arah Orsted. Ia gunakan perisai di tangan kirinya untuk bertahan sekaligus menyerang. Rudeus mendorong perisai itu untuk menubruknya. Terlihat di sana Orsted menggunakan teknik bertahan Dewa Air. Itulah yang dilihat oleh mata iblis Rudeus. Lalu Rudeus mengarahkan bagian tajam perisainya pada Orsted. Itu adalah pedang spesial Paul yang kekuatannya bertambah seiring semakin kokohnya pertahanan lawan. Tubuh mereka saling bertabrakan. Suara logam keras berdentangan. Rudeus merasa telah menabrak sesuatu yang sangat berat dan Orsted pun melangkah mundur. Darah di tangan Orsted terkucur di udara. Lalu dia menatap Rudeus seperti sedang melihat musuh yang begitu menyebalkan. Rudeus kembali menyerang. Rentetan Stone Cannon terlepaskan dan menembaki Orsted. Pakaiannya sobek-sobek dan di balik pakaian itu ia lihat tubuh yang penuh luka-luka bakar, sayatan dan goresan. Luka-luka itu akibat terkena tembakan Stone Cannon dan darah segar terus bercucuran. Orsted mengerang keras, kemudian tersungkur ke tanah. Tidak ada pilihan lainnya. Saat Stone Cannon menembus udara, Rudeus mendengar suara itu. Seketika itu juga, suasananya berubah. Tubuhnya bergidik, bagaikan berada di tengah padang es. Tiba-tiba di sana, Orsted lenyap dari pandangan Rudeus. Kemudian ia telah berada di samping kiri Rudeus. Orsted mengayunkan pedang, lalu slash, lengan kiri armor Rudeus jatuh ke tanah dengan bunyi dentangan logam yang keras. Gah! Orsted meraung. Ia menggunakan sihir suara. Itu adalah sihir khusus ras hewan yang biasa digunakan Rhynia dan Bursena. Memang benar, Dewa Naga Orsted bisa menggunakan teknik siapapun di dunia ini. Seketika itu juga, sepertinya Rudeus akan kehilangan kesadaran. Lalu ia melompat ke samping. Ketika Rudeus bersiap menembakkan Gatling gun pada tangan kanannya, Orsted mengayunkan pedangnya lagi. Gatling gun Rudeus pun terpotong, kemudian jatuh ke tanah. Tapi untung saja tangan kanan Rudeus masih utuh, karena jarak jangkau Orsted masih jauh untuk menjangkaunya. Rudeus mengarahkan tangannya ke wajah Orsted sambil melepaskan elektrik. Namun, Orsted berhasil menghindar. Di belakang Orsted, tembakan listrik Rudeus tadi menerpak hutan, lalu membakarnya. Sebuah pohon besar terbelah dua, kemudian terbakar dengan suara yang keras. Sementara itu, Orsted mulai menyerang. Sesaat berikutnya, lengan kanan armor terpotong, beserta lengan kanan Rudeus yang terbungkus di dalamnya. Tangan kanan Rudeus pun buntung. Ia merasa perih. Namun, Rudeus bahkan tidak diberi kesempatan meringis kesakitan. Orsted terus mendesaknya, lalu mengayunkan pedangnya lagi. Rudeus pikir ia tak punya waktu lagi. Ia harus menghindari serangan itu. Tapi Orsted segera menendang perut Rudeus. Tubuhnya pun melayang. Dampak hantamannya terasa sampai organ dalamnya. Buah! Rudeus memuntahkan cairan lambung karena goncangan yang menyiksa perutnya. Penglihatannya memudar, disertai air mata yang mengalir. Sambil jatuh ke belakang, Rudeus mengulurkan tangan kanannya yang terluka ke arah Orsted. Kemudian ia lepaskan gelombang kejut. Namun Orsted hanya menangkis serangan itu dengan pedangnya. Saat Rudeus sadari serangannya gagal, Orsted sudah menendang wajahnya. Rasa sakit menjalar dari leher ke bahunya. Tanpa sadar, Rudeus sudah terhampar di tanah. Dengan panik, Rudeus mencoba berdiri tegak. Namun Orsted sudah berada di hadapannya sembari menghunuskan pedangnya. Rudeus akan mati. Ia segera berteriak, "Keluar!" Saat itu juga, lempengan besi hitam di punggungnya terbuka. Kemudian Rudeus terpental keluar ke belakang. Sesaat kemudian, Rudeus sekilas melihat magic armor yang baru saja ia pakai terbelah menjadi dua. Rudeus jatuh ke tanah dan berguling-guling dengan keras. Geha, geha. Seluruh tubuhnya terasa nyeri, sulit untuk bernapas. Rasanya tubuhnya tidak bisa bergerak dengan benar. Mata Orsted tertuju ke arahnya. Keringat dingin pun mulai bercucuran dari dahi Rudeus. Ia tidak punya baju zirah lagi. Rudeus harus kabur atau ia akan terbunuh. Terlihat di sana, tangan kanan Rudeus sudah buntung. Geha. Sebelum ia sadari, Rudeus sudah ditendang sampai melayang ke udara. Saat jatuh dalam posisi terlentang, Orsted menginjak dada Rudeus. Sesaat kemudian, Rudeus merasa ada sesuatu yang dingin ditempelkan pada lehernya. Ya, itu adalah pedang Orsted. Sepertinya Rudeus akan mati saat ini juga. Aku penasaran siapa yang menyerangku. Ternyata kau, Rudeus Greyrat. Aku dengar-dengar belakangan ini kau hidup dengan tentram. Jadi kenapa kau mengincar nyawaku? Hitogami bilang, jadi kau benar-benar pionnya Hitogami. Matilah. Dia bilang kau akan menghancurkan dunia
dan anak cucuku akan membantumu membunuhnya. Kau bilang apa? Hitogami menyuruhku untuk melawanmu sehingga kau tidak jadi menghancurkan dunia. Jika aku membunuhmu, dia akan menjaga anak-anakku dan keluargaku. Rudeus angkat wajahnya dan ia tempelkan pada kaki Orsted. Ia memohon kepada Orsted agar tidak menghancurkan dunia dan jangan membunuh keluarganya. Terlihat Rudeus menangis, namun Orsted bilang, aku tidak bisa melakukan itu. Ketika Rudeus mendengar itu, ia menggigit kaki Orsted. Sembari menggigit, Rudeus angkat tangan kanannya yang mengucurkan darah dan hendak mengeluarkan serangan yang tersisa. Tetapi Orsted menangkalnya dengan sihir Ranma. Rudeus ditendang, kesadarannya mulai mengabur. Tampaknya Rudeus akan segera mati di sini. Darah terkucur keluar dari tangan kanannya. Kesadarannya mulai samar. Rudeus berkata dalam hati, harusnya aku sudah memilih nama untuk bayi Roxy. Tiba-tiba ada satu hal yang aneh. Orsted segera melompat ke samping. Tanpa Rudeus sadari, seorang manusia berdiri di sana, seakan memisahkan Rudeus dan Orsted. Dia adalah wanita yang tinggi. Dia mengenakan pakaian hitam dan mantel yang mewah. Di tangannya ada pedang bermata satu dengan bilahnya yang tampak transparan. Rudeus melihatnya dari belakang, jadi wajahnya tidak kelihatan. Tapi Rudeus mengenal rambut itu. Rambut merah tua bergelombang yang panjangnya mencapai pinggang. Sepertinya aku sudah membuatmu menunggu lama, Rudeus. Aerys Greyrat telah berdiri di sana. Nah, itulah rangkuman cerita volume 16 part yang keempat. Video berikutnya, gue akan membahas pertarungan sengit antara Aerys Greyrat versus Orsted. Mampukah Aerys menyelamatkan Rudeus? Atau bahkan mereka berdua akan mati bersama? Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya loh. Maka dari itu, kalau males baca web novelnya, pantengin terus channel ini dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih guys.